pagi. Apakah benar dengan Bapak Sahrul? Perkenalkan, nama saya Imam Muklis, perawat yang bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Menurut catatan keperawatan, Bapak akan dilakukan tindakan keperawatan yaitu pemeriksaan fisik, khususnya pemeriksaan fisik respirasi atau pernapasan. Tujuannya untuk mengetahui apakah Bapak ada kelainan pada respirasi atau pernapasan Bapak atau tidak ya Pak. Waktu yang dibutuhkan kira-kira 10-15 menit. Saya mohon izin dalam tindakan saya akan melepas baju Bapak ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika Bapak bersedia saya cuci tangan dulu ya Pak. Baik Pak, pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian atas dengan teknik infeksi dan palpasi. Permisi ya Pak, rambut hitam tidak rontok, boleh lihat ke atas, konjungtiva tidak anemis, lihat ke bawah ya Pak, sklera tidak ikteri, ya, hidung tidak terdapat sekret dan tidak terdapat darah. Permisi ya Pak, bisa buka mulutnya sebentar ya Pak. Makasih. Rongga mulut bawah faring hipermis, giginya lengkap dan tonsil tidak membesar. Kemudian lihat dari bibir basah ke lembab, tidak kering dan tidak terdapat sianosis. Yang berikutnya yakni pemeriksaan pada bagian leher. Boleh angkat lehernya? Ya, trakea berada di tengah. Yang berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening yang diawali dengan sublingual, kemudian submandibula, dan paratrakeal dan bagian leher lainnya. Kemudian pemeriksaan kelenjar getah bening pada bagian suprapicula dan tidak terdapat kelenjar getah bening atau pembesaran kelenjar getah beningnya. Kemudian pemeriksaan berikut yakni pemeriksaan pada torak. Pada pemeriksaan pada torak saya mohon permisi Pak untuk membuka kainnya. Terima kasih. Pada pemeriksaan ini saya akan melihat rongga dada Bapak simetris. Kemudian pada kedua paru ini tidak tertinggal saya melakukan pernapasan yang sama ya. Kemudian tidak ada retraksi pada bagian iga dan diperhatikan tidak ada jejas dan tidak ada benjolan pada paru dan dada dan tidak ada perubahan warna. Yang berikutnya saya akan melakukan tindakan palpasi pada rongga dada dengan pola S. Ya Pak, permisi. Apakah terdapat nyeri Pak? Tidak terdapat benjolan ya Pak. Pak, saya tekan nanti Bapak tolong bilang 77.
77, 77, 77, 77. Baik, berikutnya sama ya. Berikutnya saya akan melakukan perkusi pada dinding paru dengan pola S. Didapatkan suara sonor pada kedua lengan paru S. Selanjutnya saya akan memeriksa batas paru dengan hepar pada bagian kanan dengan lambung bagian kiri menggunakan garis khayal mid clavicula. Pasien diminta menarik nafas. Tahan ya. Terdapat suara sonor, hembus, baik. Terdapat suara redup dan batas paru dan hepar yaitu intrakostal 5 dan 6. Berikutnya pemeriksaan perkusi pada dinding dada searah garis akselaris antara paru dengan lengan. Didapatkan perubahan bunyi sonor ketimpani pada intrakostal 6 dan 7. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop. Bernapas seperti biasa saja. Baik. Terdengar bunyi vesicular pada kedua lapang paru dan tidak terdengar bunyi suara tambahan. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan dada bagian interior. Silahkan duduk ya Pak. Boleh saya bantu? Ya. Pada pemeriksaan dinding dada bagian interior, pertama menggunakan teknik inspeksi. Kita lihat antara dada kanan dan kiri sama, tidak ada retraksi, sebelah iga, kemudian tidak ditemukan jejak dan tidak ditemukan kemerahan, kemudian juga tidak ditemukan massa. Yang berikutnya menggunakan teknik palpasi. Ada nyeri tekan, hasilnya tidak ada nyeri tekan dan tidak ditemukan massa. Yang berikut untuk mengetahui vokal primitus. Pada pemeriksaan vokal primitus ini ada 3 bagian. Yang pertama posterior, kemudian medial dan inferior. Yang pertama, pasien diminta untuk menarik nafas dan menyebutkan 77. Sebut 77, 77, 77. Baik, kesannya vokal primitus tidak di kedua paru-paru sama.
Yang berikutnya menggunakan teknik perkusi untuk menentukan batas bawah dinding dada sebelah kiri. Didapatkan bunyi suara sonor dan redup pada interkostal 9 dan 10. Yang berikutnya untuk menentukan batas bawah dengan dinding dada posterior sebelah kanan, diawali dengan menarik garis klavikula. Kemudian kita lakukan perkusi. Permisi ya. Baik, ditemukan bunyi suara sonor dan redup pada intrakostal 8 dan 9. Yang berikutnya menggunakan teknik okultasi dengan menggunakan stetoskop untuk mendengar suara napas, apakah terdapat bunyi suara napas tambahan atau tidak. Hasilnya suara napas vesikuler dan tidak terdapat suara tambahan. Baik Pak, tindakan sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kalau Bapak membutuhkan saya ada di ruang perawat ya Pak. Bisa manggil saya dengan menekan tombol di samping kanan Bapak ya Pak. Saya permisi dulu. Terima kasih. Permisi Pak, apakah benar ini dengan Bapak Sahrul, 20 tahun? Perkenalkan, saya Imam Muklis, perawat yang bertugas dari pukul 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Nah, menurut catatan keperawatan, Bapak akan dilakukan tindakan keperawatan yaitu pemeriksaan fisik, khususnya pemeriksaan fisik kardiovaskular, yang bertujuan untuk melihat adakah kelainan pada organ jantung Bapak. Waktu yang kira-kira dibutuhkan 8-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Kalau begitu saya akan cuci tangan dan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Pak. Baik, pertama-tama sebelum melakukan tindakan pemeriksaan, saya akan memeriksa tanda-tanda vital Bapak ya Pak. Baik, pertama saya akan mengukur tekanan darah Bapak. Permisi ya Pak.
Baik Pak, saya sudah mengukur tekanan darah Bapak. Tekanan darah Bapak normal ya Pak. Baik Pak, tahap pertama saya akan melakukan inspeksi pada anggota tubuh Bapak ya Pak. Inspeksi pada membran mukosa, konjungtiva, ujung jari, lalu inspeksi apakah adanya edema pada area tubuh, infeksi area leher. Perhatikan apakah ada pelebaran kelenjar tiroid dan distensi vena jugularis. Langkah kedua, saya akan melakukan palpasi. Pertama, palpasi tekanan vena jugularis. Tinggi rata-rata harus diukur dengan patokan sudut sternum. Yang umumnya tekanan tersebut setinggi sudut sternum. Bila tingginya kurang dari 2 cm di atas sudut 45 derajat, tekanan tersebut dianggap normal. Yang kedua, menentukan interkostal kedua kanan untuk menentukan area aorta, dan spatium interkostalis kedua kiri area pulmonal. Yang ketiga, palpasi area aorta dan area pulmonal untuk mengetahui ada atau tidaknya pulsasi. Palpasi spatium interkostalis kelima kiri untuk menentukan triptus pedalis. Yang keempat, saya akan melakukan palpasi ictus cordis, bisa ditentukan dengan palpasi menggunakan telapak tangan. Ictus cordis normal terletak antara sela iga kelima dan garis midclavicular. Penilaian dan kualitas denyut ictus cordis yang kuat menunjukkan adanya peningkatan curah jantung. Langkah ketiga, saya akan melakukan perkusi. Pertama, saya akan menentukan batas paru kanan dan hati. Kedua, menentukan batas paru kiri dan hati. Yang terakhir, untuk menentukan pinggang jantung. Langkah keempat adalah auskultasi, meliputi bunyi jantung dan bising jantung. Saya akan menentukan lokasi yang akan dikonsultasi. Yang pertama, kita dengar katup mitral. Anjurkan pasien untuk tarik napas. Tarik napas Pak, hembuskan. Yang kedua, kita dengar pada katup triptus. Anjurkan pasien untuk tarik napas. Tarik napas Pak, hembuskan. Yang ketiga, dengarkan lagi pada aorta. Anjurkan pasien untuk tarik napas. Tarik napas Pak, hembuskan. Dan yang terakhir, dengarkan pada daerah pulmonalis. Anjurkan pasien untuk tarik napas. Tarik napas Pak, hembuskan. Normalnya bunyi jantung 1 adalah loop dan bunyi jantung 2 adalah dup. Baik Pak, saya sudah melakukan pemeriksaan pada sistem kardiovaskular dan ternyata Bapak tidak ada kelainan pada sistem kardiovaskular. Jika Bapak butuh bantuan, silahkan tekan tombol di sebelah kanan Bapak. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya permisi ya Pak. Terima kasih. Selamat beristirahat.
Pak, apakah benar ini dengan Bapak Sahrul, 20 tahun? Perkenalkan, saya Imam Muklis, perawat yang bertugas dari pukul 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Nah, menurut catatan keperawatan, Bapak akan dilakukan tindakan keperawatan yaitu pemeriksaan fisik, khususnya pemeriksaan fisik sistem perkemihan, yang bertujuan untuk melihat, mengetahui ada atau tidaknya kelainan pada sistem perkemihan. Waktu yang dibutuhkan kira-kira 4-8 menit. Apakah Bapak bersedia? Kalau begitu, saya akan cuci tangan dan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya, Pak. Pertama-tama saya akan mengukur tekanan darah Bapak ya, Pak. Permisi, Pak. Tekanan darah Bapak normal ya, Pak. Selanjutnya, dengan melakukan inspeksi, anjurkan pasien untuk miring kanan dan kiri, kemudian lihat kesimetrisan massa atau pembengkakan pada daerah ginjal. Baik, Pak, bisakah Bapak miring ke sisi kiri? Permisi ya, Pak, saya tekan. Kembali, Pak, langsung miring ke kanan, Pak. Baik. Selanjutnya palpasi. Posisikan pasien dengan supinasi, palpasi ginjal kanan, letakkan tangan kiri di bawah abdomen di antara tulang iga, di lengkung iliaka, tangan kanan di bagian atas. Bisakah Bapak mengangkat kakinya? Anjurkan pasien napas dalam dan tangan kanan menekan sementara tangan kiri mendorong ke atas. Tarik napas, Pak, tahan, hembuskan. Sakit, Pak? Sebelahnya lagi ya, Pak. Tarik napas, Pak, hembuskan. Sakit, Pak? Selanjutnya adalah perkusi. Atur posisi pasien untuk membelakangi pemeriksa. Letakkan tangan kanan dominan pada sudut kostor vertebral. Lakukan perkusi atau tumbukan di atas telapak tangan dengan menggunakan kepalan yang dominan. Ulangi yang sama pada ginjal kiri. Sakit, Pak? Selanjutnya, auskultasi. Gunakan diafragma atau bel stetoskop untuk mengauskultasi bagian atas sudut kostor vertebral dan kuadran atas abdomen. Dengarkan
Jika terdengar bunyi bruit atau bising pada aorta abdomen dan arteri renalis, maka indikasinya adanya gangguan aliran darah ke ginjal. Rapikan alat dan cuci tangan. Baik Pak, tindakan sudah selesai. Jadi setelah saya melakukan pemeriksaan, Bapak tidak apa-apa, namun hanya saja Bapak hanya kekurangan minum yang cukup. Mungkin karena pekerjaan Bapak ya Pak. Apakah ada yang ingin tanyakan? Jika Bapak perlu saya ada di ruang perawat, tekan saja bel di sebelah kanan Bapak ya Pak. Terima kasih Pak, saya permisi dulu.